aja loh. Saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 tuh gue nggak apa-apa itu. Ini bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang sebenarnya. Karena mak kasihan gitu loh. Jadi Pak Prabowo punya dendam untuk Pak Anies. Jadi walaupun Pak Prabowo menyatakan, saya tidak punya dendam sama sekali untuk Pak Anies. Seperti itulah politik sesungguhnya. Kalau kita bicara di depan umum, jangan bicara yang di dalam hati. Bicaralah di mulut saja. Tapi ada loh Pak, cuman 1 kali ikut kontestasi pilpres, langsung keok, terus dunia udah berasa kiamat. Sampai sekarang pengikut-pengikutnya itu nggak bisa move on Pak. Ini yang jadi masalah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang Prabowo yang kembali menyindir Abah dalam sebuah pidato resmi ya. Hahaha. Katanya kalau urusan kalah belajarlah kepada Prabowo. Hahaha. Iyalah ya. Karena Prabowo nyalon sudah 5 kali dan 4 kali kalah. Hahaha. Selain itu, Prabowo juga menyebut ya dalam pidato yang sama bahwa dirinya tidak dendam dengan Abah Nepal yang telah memberinya penilaian 11/100. Iya sih ya, menurut saya Prabowo ini memang orangnya ikhlas begitu ya. Jadi memang tidak kelihatan bahwa yang bersangkutan ini menaruh dendam kepada Abah Nepal. Tetapi kelihatannya Prabowo tidak dendam, tapi kayaknya enek sih. Jijik sih. Dan bahkan mau muntah sih kalau ngelihat wajahnya si gelandangan politik tersebut. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Di depan relawan Pak Anies, Pak Prabowo terus terang menyatakan kalau dia itu tidak punya dendam sama sekali sama Pak Anies. Bahkan Pak Prabowo menyatakan, Pak Anies lah yang membantu saya untuk menang. Dia memberikanku nilai 11/100 dan seluruh masyarakat Indonesia kasihan kepada saya. Akhirnya milih saya. Jadi justru Pak Anies yang membuat saya jadi menang. Itu makanya Pak Prabowo tidak punya dendam sama Pak Anies. Ya inilah politik. Dan apalagi kan itu kan bicara di depan umumnya. Tentu saja Pak Prabowo bilang seperti itu. Kalau saya itu tidak punya dendam sama Pak Anies. Ya, walaupun dalam hatinya Pak Prabowo, mungkin saya bisa tebak lah, dia pasti punya dendam yang berat untuk Pak Anies. Karena kita tahu sendiri, Pak Prabowo itu yang mendukung Pak Anies untuk menjadi gubernur Jakarta tahun lalu ya. Jadi Pak Prabowo punya dendam untuk Pak Anies. Jadi walaupun Pak Prabowo menyatakan, saya tidak punya dendam sama sekali untuk Pak Anies. Seperti itulah politik sesungguhnya. Kalau kita bicara di depan umum, jangan bicara yang di dalam hati. Bicaralah di mulut saja. Kalau yang di dalam hati itu nggak usah dikeluarkan. Tetap tutup di dalam hati. Tunggu 5 tahun lagi kalau Pak Anies calon lagi, ya baru dibuka deh bahwa dia itu punya dendam sebenarnya kepada Pak Anies. Jadi ya seperti inilah politik di Indonesia emang. Mungkin di seluruh dunia sih. Politik adalah seperti ini. Ya, politik memang seperti itu ya, tetapi kita juga tetap harus bisa menilai ya pribadi seseorang, ya kan, karakter, attitude dan lain sebagainya. Orang yang pernah menilai orang lain dengan 11/100, walaupun yang dinilai itu tidak sakit hati,
Ya mungkin sakit hatinya ya hanya beberapa hari saja, setelah itu memaafkan. Tetapi tetap sekali arang tercoreng di dahi, selamanya orang akan ingat. Jadi kita harus mengingat karakter orang yang menghina ini, ya kan. Memaafkan itu bukan berarti melupakan, kan seperti itu. Pak Prabowo nggak marah, Pak Prabowo nggak dendam, tapi mungkin saja enak. Lanjut. Di panggung politik kata-kata itu sering tajam, penuh sindiran, bahkan bisa jadi bahan drama. Tapi kali ini Pak Prabowo Presiden Indonesia justru bilang, aku nggak dendam sama Anies. Aku tuh terus terang aja loh. Saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Yang liwat-liwat, kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, ya politik seperti itu. Politik juga harus rame, ya kan? Nggak ada masalah. Aku tuh terus terang aja loh. Saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 tuh gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Iya kan? Saudara-saudara, kalau debat presiden atau kan nggak menarik. Rakyat seneng lihat apa itu? Lihat rame-rame seneng, bener nggak? Jujur, iya kan? Jadi saudara-saudara, kita harus demokrasi yang dewasa. Ya kan? Siapa presiden, siapa wakil presiden, siapa, ya oke. Yang penting siapapun kita bersatu, kita kerja untuk bangsa dan negara. Dan katanya malah debat kemarin bikin emak-emak kasihan, dan itu yang bantu aku menang. Lucu, iya. Kontroversi bisa jadi teman-teman. Tapi ada satu hal penting sebenarnya. Politik itu bukan soal siapa yang baper, Pak. Tapi siapa yang bisa tetap tenang meski pernah diserang. Sampai dimana Pak Prabowo juga bilang debat jangan normatif. Kenapa? Karena rakyat suka keramaian. Dan di situ kita belajar demokrasi Indonesia memang masih doyan drama, teman-teman. Tapi ujungnya ya semua balik ke satu pesan. Siapapun presidennya, mari bersatu untuk bangsa. Jadi kalau di dunia politik aja musuh bisa jadi kawan, kenapa kita di dunia nyata masih gampang putus silaturahmi cuma gara-gara beda pilihan? Ya, kalau urusan politiknya, ya memang kita harus merangkul segalanya, walaupun orang yang mungkin pernah menjadi musuh kita, ya, itu adalah politik. Tetapi ya sekali lagi, ya kan, kepribadian, karakter, ya, attitude, dan lain sebagainya, apalagi itulah pokoknya ya, itu ya tetap harus bisa dibedakan antara orang yang tidak terpuji dengan orang yang terpuji, ya kan? Kalau kita tetap menggandeng lawan menjadi kawan dalam dunia politik, ya memang itu kita tidak sedang menilai terpuji ataukah tidak terpuji ya pribadi seseorang. Tapi secara pribadi ya kalau kita menilai seseorang ya kita tentu harus memiliki parameter-parameter tertentu yang bisa menjadi indikator, rujukan, faktor dan variabel. Kan seperti itu ya kan. Dan menurut saya kalau abah Nepal itu cacat etika, cacat norma, cacat moral dan lain sebagainya. Perkara digandeng oleh lawan politiknya dalam hal ini Prabowo ya nggak masalah. Tapi penilaian masyarakat terhadap orang yang tipikalnya macam kayak gitu ya tidak boleh dilupakan, kan seperti itu. Lanjut. Aja loh, saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 tuh gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang, sebenarnya. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Dikasih nilai 11 sampai sekarang ingatnya tuh Pak Raja Dirantoni, Menteri Kehutanan Bapak pernah ngomong Prabowo tuh tong kosong nyaring bunyinya. Tuh PSI itu si Dede bilang Prabowo pendukung koruptor. Ini orang ini yang dulu Bapak jadikan sebagai kepala kantor komunikasi kepresiden pernah ngomong kayak gini Pak, kalau dibikin meme Wowo lagi ngewe kira-kira masih jadi pemimpin sejati kayak gitu enggak ya hehe. Nih dia lagi nih Pak, pertanyaannya harus lebih mendasar. Beliau Islam? Kalau iya, kapan masuk Islamnya? Ada sertifikat mu'alafnya enggak? Saksinya siapa? Mending jujur, enggak Islam pun boleh jadi capres kok. Saya yakin 100% beliau pas lahir nggak diazanin. Jadi kalau pengaku Islam pasti setelah dewasa. Nah tanyakan sertifikat mu'alafnya sama saksi-saksinya siapa saja. Di masjid mana dulu berikrar jadi mu'alafnya. Tapi sekarang dia jadi komisaris Pertamina loh Pak. Ini orang PSI ngasih penghargaan ke Bapak. Penghargaan kebohongan terlebay awal tahun 2019 kepada Prabowo Subianto. Masa lupa Pak? Nih Menteri Kehutanan Bapak nih.
Pak Prabowo nggak pernah tobat, selalu menakut-nakuti rakyat. Apa yang diharapkan pada capres yang biasanya menebar ketakutan dan pesimisme? Indonesia akan baik-baik saja, bahkan mungkin lebih baik kalau Prabowo kalah, Pak. Nih, kalau ini mungkin Bapak tahu siapa ini, Pak. Gila, temannya Wowo kagak ada yang beres. Lah, ini orang gimana ya? Sama Wan Ngibul aja, ya kan? Sama Wan Nepal aja nggak dendam gitu loh. Ngapain kau menunjukkan yang fufu fafa, inilah, itulah. Ya, di sisi lain bahwa kalian tidak bisa membuktikan fufu fafa itu siapa, ya kan? Kan kalian tidak bisa membuktikan tuh. Nah, yang kedua, ya tentu Pak Prabowo akan memaafkan siapapun itu ya. Walaupun itu mungkin fufu fafa itu adalah si maling panci ya kan. Karena dialah yang paling semangat menuduh fufu fafa itu adalah Gibran. Tapi sampai saat ini nggak pernah bisa membuktikan. Maka bisa jadi fufu fafa itu adalah si maling panci. Pak Prabowo tentu akan memaafkan itu gitu loh. Dikasih nilai 11/100 saja di hadapan rakyat Indonesia. Nggak dendam kok. Aduh ini anak-anak abah macam kayak gini nih suka mengadu domba nih ya. Lanjut. Seskap aja ya, kok Seskap apa? Sekretaris kabinet, oh iya bener, Seskap ya, sekretaris kabinet Kolonel Teddy, sampai ngakak gitu loh, ngelihat pidatonya Abah ya, yang memberikan sambutan ketika diangkat sebagai presiden, Nepal. Ampun, lanjut. 5 kali pemilihan, 4 kali kalah. Nah, ini nih yang saya suka dari Bapak nih, jiwa kesatrianya itu loh, luar biasa. Bayangkan 5 kali ikut pemilihan, cuman menang 1 kali, tapi Bapak biasa aja, nggak cemen. Ini yang saya salut dari Bapak. Tapi ada loh Pak, cuman 1 kali ikut kontestasi pilpres, langsung keok, terus dunia udah berasa kiamat. Sampai sekarang pengikut-pengikutnya itu nggak bisa move on Pak. Ini yang jadi masalah Pak. Tapi saya lagi nggak nyinggung siapa-siapa loh. Kalaupun ada yang kesinggung itu hanya kebetulan belaka. Peace. Kalau ada yang merasa tersinggung itu hanya kebetulan belaka. Peace. Itulah kalimat terakhir yang disampaikan oleh Mas Jimmy Suwilo pada stitch atau pada konten yang barusan dia buat gitu ya. Menurut teman-teman gimana? Jiwa kesatria sejati itu cocok disematkan kepada Prabowo dan juga Jokowi kepada Gibran gitu ya. Dan jiwa pecundang sejati itu cocok disematkan kepada Abah Nepal dan kawan-kawan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.